Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Profika Ahlin Maisilo, mahasiswi program studi keperawatan Stikes Amzar, Lombok Timur. Kita sering menganggap perawat sebagai sosok yang hadir setelah bencana terjadi. Padahal, jika kita ingin mengurangi jumlah korban, perawat harus hadir jauh sebelum bencana datang, bahkan ketika kebijakan sedang disusun. Hari ini, saya akan membahas peran strategis perawat sebagai penentu kebijakan manajemen bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat dan mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Indonesia merupakan salah satu negara dengan resiko bencana tertinggi di dunia. Data BNPB mencatat sekitar 1.104 kejadian bencana pada periode 1 Januari hingga pertengahan Juni 2026 yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrim. Ketika bencana terjadi, perhatian kita seringkali hanya tertuju pada berapa rumah yang roboh, jalan yang rusak, atau berapa besar kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Padahal ada satu hal yang sangat pentingnya, tetapi sering luput dari perhatian, yaitu dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan data BNPB, pada periode yang sama, bencana di Indonesia mengakibatkan 252 korban meninggal dunia dan 1.832 korban luka-luka. Namun dampaknya pun tidak berhenti sampai di situ. Banyak masyarakat terdampak mengalami trauma psikologis hingga gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder. Nah, ini bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka yang panjang. Di balik setiap angka tersebut, ada kehidupan yang berubah. Ada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai, ada anak-anak yang hidup dalam ketakutan, dan ada masyarakat yang berjuang untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. Mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan. Dalam situasi seperti inilah, perawat hadir mendampingi masyarakat di pengungsian, pos kesehatan, rumah sakit darurat, hingga daerah terpencil yang sulit dijangkau. Perawat tidak hanya merawat cedera fisik, tetapi juga memulihkan kesehatan mental, memberikan edukasi, dan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Namun di balik peran besar tersebut, ada ironi yang tidak boleh kita abaikan. Perawat selalu hadir mendampingi masyarakat ketika bencana terjadi, tetapi suaranya belum tentu hadir di ruang-ruang tempat kebijakan ditentukan. Padahal, siapa yang lebih memahami kebutuhan masyarakat terdampak selain perawat? Karena perawat berinteraksi langsung dengan mereka setiap hari di setiap tahapan bencana. Oleh karena itu, sudah saatnya perawat tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam menentukan arah kebijakan manajemen bencana. Hal ini bukan tanpa alasan. Perawat terlibat dalam seluruh siklus manajemen bencana, mulai dari meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pada tahap pra-bencana, memberikan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat, hingga mendampingi rehabilitasi dan pemulihan kesehatan masyarakat pada tahap pasca bencana. Keterlibatan tersebut membuat perawat memiliki pemahaman yang utuh terhadap seluruh tahapan manajemen bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Pengalaman inilah yang menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan manajemen bencana. Karena kebijakan yang efektif tidak lahir dari asumsi, melainkan dari realitas lapangan. Oleh karena itu, perawat perlu ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah, tidak hanya dalam respon darurat, tetapi juga dalam perumusan kebijakan di setiap tahapan manajemen bencana. Untuk mewujudkan peran besar tersebut, diperlukan transformasi peran perawat dari pelaksana layanan menjadi aktor strategis dalam perumusan kebijakan melalui 3 langkah strategis. Pertama, memperkuat sistem riset dan data kebencanaan berbasis keperawatan. Pengalaman serta data yang diperoleh perawat di lapangan perlu diolah menjadi bukti ilmiah sebagai landasan penyusunan kebijakan, terutama dalam melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Yang kedua, memperkuat keterlibatan perawat dalam penyusunan kebijakan strategis serta perencanaan penanggulangan bencana, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pengalaman lapangan yang didukung oleh hasil riset akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga,
meningkatkan kapasitas kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan advokasi perawat melalui pendidikan serta pelatihan kebencanaan. Dengan kompetensi tersebut, perawat dipersiapkan tidak hanya sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menyampaikan rekomendasi berbasis bukti, mempengaruhi arah kebijakan, serta berkontribusi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.